Pengertian epistemologi. Secara istilah, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem, yang berarti pengetahuan, dan logos berarti perkataan, pikiran, atau ilmu. Kata epistem dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja epistamai, artinya menundukkan, menempatkan, atau meletakkan. Maka, secara harfiah, epistem berarti pengetahuan yang sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya. Bagi suatu ilmu, pertanyaan yang mengenai definisi ilmu itu, jenis pengetahuannya, pembagian ruang lingkupnya, dan kebenaran ilmiahnya merupakan bahan-bahan pembahasan dari epistemologinya. Epistemologi sering juga disebut teori pengetahuan atau disebut theory of knowledge. Epistemologi lebih memfokuskan kepada makna pengetahuan yang berhubungan dengan konsep, sumber, dan kriteria pengetahuan, jenis pengetahuan, dan lain sebagainya. Ruang lingkup epistemologi. Menurut M. Arifin, ruang lingkup epistemologi meliputi hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. Sedangkan menurut Mudlor Ahmad, ruang lingkup epistemologi terbagi menjadi 6 aspek, yaitu hakikat, unsur, macam, tumpuan, batas, dan sasaran pengetahuan. Sedangkan menurut A.M. Saifuddin menyebutkan bahwa epistemologi mencakup pertanyaan yang harus dijawab, seperti apakah ilmu itu, dari mana asalnya, apa sumbernya, apa hakikatnya, bagaimana membangun ilmu yang tepat dan benar, apa kebenaran itu, dan mungkinkah kita mencapai ilmu yang benar. Selanjutnya yaitu karakteristik epistemologis. Yang pertama yaitu secara kritis, yaitu mempertanyakan cara kerja, pendekatan, dan kesimpulan yang ditarik dalam kegiatan kognitif manusia. Yang kedua yaitu secara normatif, yaitu menentukan tolak ukur atau norma penalaran tentang kebenaran pengetahuan. Yang ketiga yaitu secara evaluatif, yaitu menilai apakah suatu keyakinan dan pendapat suatu teori pengetahuan. Aliran-aliran epistemologi. 1. Empirisme. Empiris berasal dari kata Yunani empiriskos atau empiria, artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman indrawi. Aliran empirisme lemah karena keterbatasan indera manusia. Bapak aliran ini adalah John Locke, tahun 1632 sampai 1704. Kedua ada rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia, menurut aliran ini, memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. Bapak aliran ini adalah Descartes, tahun 1596 sampai 1650. Aliran ini ada dua, yaitu bidang agama dan bidang filsafat. Dalam bidang agama, aliran rasionalisme adalah lawan dari otoritas dan biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Dalam bidang filsafat, rasionalisme adalah lawan dari empirisme dan sering berguna dalam menyusun teori pengetahuan. Yang ketiga ada positivisme. Tokohnya yaitu Auguste Comte, tahun 1798 sampai 1857. Ia menganut paham empirisme. Ia berpendapat bahwa indera itu sangat penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Kekeliruan indera akan dapat dikoreksi lewat eksperimen. Scientificisme bukanlah suatu aliran yang dapat berdiri sendiri. Aliran ini menyempurnakan empirisme dan rasionalisme. Yang keempat ada intuisionisme. Bapaknya yaitu Henry Bergson, tahun 1859 sampai 1941.
Ia menganggap tidak hanya indera yang terbatas, akal juga terbatas. Dengan menyadari kekurangan dari indera dan akal, maka Bergson mengembangkan suatu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu intuisi. Yang kelima ada kritisme. Aliran ini muncul pada abad ke-18, suatu zaman baru di mana seorang ahli pemikir yang cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dengan empirisme. Metode berpikirnya disebut metode kritis. Walaupun ia mendasarkan diri dari nilai yang tinggi dari akal, tetapi ia tidak mengingkari bahwa adanya persoalan-persoalan yang melampaui akal. Yang keenam, ada idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Pandangan ini dimiliki oleh Plato pada masa filsafat modern. Pengaruh epistemologi. Secara global, epistemologi berpengaruh terhadap peradaban manusia. Suatu peradaban sudah tentu dibentuk oleh teori pengetahuan. Epistemologi mengatur semua aspek studi manusia, dari filsafat dan ilmu murni sampai ilmu sosial. Epistemologi dari masyarakat yang memberikan kesatuan dan koherensi pada tubuh. Ilmu-ilmu mereka itu suatu kesatuan yang merupakan hasil pengamatan kritis dari ilmu-ilmu dipandang dari keyakinan, kepercayaan, dan sistem nilai mereka. Epistemologilah yang menentukan kemajuan sains dan teknologi. Wujud sains dan teknologi yang maju di suatu negara karena didukung oleh penguasaan dan bahkan pengembangan epistemologi. Sehingga kemajuan sains dan teknologi tanpa didukung oleh kemajuan epistemologi itu kedengaran tidak mungkin. Epistemologi menjadi modal dasar dan alat yang strategis dalam merekayasa pengembangan alam menjadi sebuah produk sains yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Demikian halnya yang terjadi pada teknologi. Meskipun teknologi sebagai penerapan sains, tetapi jika dilacak lebih jauh lagi, ternyata teknologi sebagian akibat dari pemanfaatan dan pengembangan epistemologi.